Sistem Necromancer, bab 381 sampai dengan 384. Bab 381, berubah pada level 15. Wu Heng memegang dagunya dengan jari-jarinya, menundukkan kepala dan menekannya. Sanara sedikit bingung, dan matanya sesekali melirik keluar jendela. Melalui kaca, Anda masih bisa melihat kedua pelayan itu bersenang-senang. Mereka sama sekali tidak berniat menggendong siapapun di belakang mereka. Jantungnya berdebar kencang dan wajahnya semakin memerah. Lebih baik membuka gigi secara perlahan. Kami tidak bertemu satu sama lain selama beberapa hari, dan kami merindukan satu sama lain di dalam hati. Kak Sanara, apakah kamu belum selesai berbicara? Teriakan Mini datang dari halaman. Sanela memalingkan wajahnya dan menjilat bibirnya yang basah. Pegang wajah lawan dan katakan, kami telah sepakat untuk level 15, jadi teruslah bekerja keras. Dimengerti. Moya keluar dan memandang Wu Heng, di mana mayatnya. Moya, silakan rekam jenazahnya dulu, tunggu seminggu sebelum membatalkan pesanan yang diinginkan. Keesokan harinya, asosiasi. Imiro melihat lagi dokumen di tangannya. Segera, Moya mengambilnya dan berjalan menuju kamar mayat. Tanyakan, bagaimana menurut Anda? Saya khawatir dia adalah mata-mata yang paling dibesar-besarkan di antara seluruh mata-mata asosiasi. Yah, aku hanya membuat dugaan. Wu Heng mengetuk pintu dengan ringan, dan setelah mendapat jawaban, dia langsung masuk. Menjadi pembisik berarti benar-benar memiliki identitas. Tidak hanya akan lebih mudah untuk mengesampingkan identitas bajak laut di kemudian hari, tetapi ketika dalam bahaya, Anda juga dapat mencari perlindungan di perkumpulan manapun. Imiro terus bertanya, bagaimana perkembangan wanita bajak lautmu? Mendengar kata-kata ini, Wu Heng juga sangat senang. Moya tidak jauh dari situ, sedang memilah informasi di rak buku. Wu Heng kembali ke ruang belajar. Kapal kargo saya meninggalkan Treasure Island untuk sementara. Pihak lain mengetahui rute dan perkiraan waktu saya. Saya ragu itu ada hubungannya dengan pelabuhan. Kemudian dia berkata, ayo lakukan ini. Jika Anda, wanita bajak laut, dapat memberikan hadiah 3 tingkat 3 dan informasi yang efektif, saya akan mengaturnya menjadi pembisik yang dapat dianggap memberinya identitas. Apakah ada yang salah? Imiro mendongak. Oke. Wu Heng mengangguk, lalu berkata, saya juga membunuh kapten kelompok bajak laut Bayonet. Perintah buronan tingkat ketiga, kapal kargo dirampok dan jatuh ke tangan Pilipa. Jika terungkap, dia akan mati. Di tanganku, seseorang mungkin menyimpulkan bahwa aku punya hubungan keluarga dengan Pilipa. Keduanya keluar dari ruang kerja, dan Wu Heng mengeluarkan mayat yang terbungkus tikar jerami. Tidak sulit untuk menulis surat kepada pihak lain dan meminta Lilith untuk mengatur Pilipa. Ada di dalam cincin luar angkasa ini. Jika itu adalah efek dari item atau prop langka, tidak ada tempat untuk memeriksanya. Ya, anggota bajak laut pedang bisa mati kapan saja, tapi mereka tidak bisa mati sekarang. Tidak buruk. Beberapa informasi dikirim kembali satu demi satu, tetapi kelompok bajak lautnya kecil dan mereka tidak memiliki akses ke informasi tentang kelompok bajak laut tingkat tinggi, kata Wu Heng. Ngomong-ngomong, aku punya kontak dengan Lilith, pemimpin para pembisik. Satu-satunya yang bisa ditebak adalah potnya. Anda ingin otopsi menjadi lebih pribadi. Mendengar dia mengatakan bahwa dia akan mengirimkan perbekalan, Imiro mengerutkan kening. Imiro mengangguk dan merenung sejenak, lalu berkata, ide Anda memiliki kemungkinan tertentu, tetapi agak tidak masuk akal untuk memobilisasi semua perompak hanya berdasarkan ini. Jika tidak, suap terhadap manajemen kapal pelabuhan akan menjadi sumber utama intelijen untuk para bajak laut. Keluarlah dulu, dan berikan mayatnya padaku. Membual, kata Sanara, mematuknya lagi, lalu merapikan pakaiannya dan berjalan keluar dengan cepat. Di luar ruang kerja Diaken, pihak lain berhutang budi padaku sampai batas tertentu. Wu Heng berkata langsung, kemarin, saya mengirim perbekalan ke informan bajak laut. Dalam perjalanan pulang,
saya diserang oleh kelompok bajak laut. Pihak lain mendapat kabar tentang amplop kosong dan datang untuk memblokir kapal kargo yang saya atur. Di ruang belajar, Imiro duduk di belakang meja, melihat dokumen di tangannya seperti biasa. Imiro berkata, saya akan mengatur tim kecil untuk memeriksanya saat itu. Sebelum kita mendapatkan informasi yang akurat, kita tidak boleh melakukan tindakan besar apapun di pulau itu. Hanya dugaan. Akan lebih baik lagi sekarang Diaken, Imilo, ada di sini untuk menanganinya. Kirimkan satu kapal penuh perbekalan dan biarkan pihak lain menjarahnya. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada Diaken untuk Pilipa. Yah, tidak apa-apa, cobalah menjauh dari pulau itu. Bagus. Setelah masalah tersebut dibahas, Wu Heng langsung meninggalkan ruangan. Baru saja meninggalkan pintu. Kemudian dia melihat Sila Rose berjalan ke arahnya. Keduanya menyapa, dan Shiragui langsung masuk. Wu Heng berpikir sejenak, berdiri di depan pintu dan menunggu beberapa saat, lalu Shiragui keluar dari ruang kerja. Tunggu aku. Tanya Sila. Ah, kamu baik-baik saja. Ayo kita duduk di sana sebentar. Ayo pergi. Keduanya pergi ke ruang kerja Shiragui. Wu Heng duduk di sofa, sementara Shiragui duduk di seberangnya dan bertanya, apakah ini tentang pedang jahat lagi? Tidak, saya ingin bertanya tentang profesional level 15. Mereka semua mengatakan bahwa ada peningkatan penting dalam setiap profesi di level 15. Saya tidak mengerti apa maksudnya. Wu Heng bertanya secara langsung. Awalnya saya tidak berpikir untuk bertanya. Lagi pula, aku akan segera mencapai level 15, jadi secara alami aku akan tahu kapan waktunya tiba. Saat dan bertemu Shiragui, dia menanyakan hal itu. Saya juga memiliki pemahaman di hati saya. Shiragui memandangnya dengan curiga, apakah kamu benar-benar tidak tahu? Atau kamu hanya mengujiku di sini? Bukankah kamu, seorang penyihir, biasanya membaca dahi? Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, saya datang dari tempat kecil dan mendapatkan semua buku saya dari asosiasi. Pengetahuan saya tidak seluas yang Anda kira. Bukan berarti semua penyihir adalah sarjana. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa dariku akan hal semacam ini lolos dari jaring. Puff gelombang. Shiragui merasa terhibur olehnya dan tersenyum. Dia belum pernah melihat orang mengatakan bahwa dia dikirim ke luar negeri. Lalu ia berkata, memang ada pepatah yang mengatakan bahwa level 15 adalah titik balik bagi profesi. Setelah setiap profesi mencapai level ini, akan terjadi beberapa perubahan, namun tidak berlebihan seperti rumor yang beredar. Jadi, apa sebenarnya yang berubah? Shiragui melanjutkan, yang pertama adalah perubahan gelar. Misalnya, jika seorang petinju telah mencapai level 15, ketika dunia luar memperkenalkan Anda, mereka akan menyebutkan bahwa ini adalah petinju hebat, yang berarti Anda telah mencapai level 15 dan memiliki tingkat prestasi tertentu, dan dari segi perubahan fisik, petinju hebat akan memiliki tubuh yang abadi, penuh kekuatan dan tidak akan menua, serta akan tetap mempertahankan penampilan yang relatif awet muda bahkan di usia beberapa ratus tahun. Abadi, abadi, hanya saja tidak akan ada penuaan yang terlihat jelas, tapi ketika umur seseorang habis, dia akan tetap mati dengan normal. Yang penting energinya penuh dan dia akan menjadi lebih kuat lagi saat bertarung. Kata Shiragui. Wu Heng mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Menurut panelnya sendiri, mencapai level ini akan membuka kemampuan khusus. Petinju telah membuka kunci tubuh abadi dan dapat mempertahankan energi penuh untuk bertarung. Penampilan juga akan berubah. Di mana penyihirnya? Aku tidak tahu banyak tentang penyihir. Sepertinya ada dua pendapat. Yang pertama adalah ahli perapal mantra, yang seharusnya mengubah kekuatan mantramu. Yang kedua terkait dengan sekolahmu. Aku tidak yakin. Lagui berpikir sejenak dan menjawab. Wu Heng mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Apapun profesinya, mencapai level 15 dianggap sebagai level yang sangat tinggi. Dicari dan dihormati oleh orang lain.
Apakah kamu akan mencapai level 15? Si Lagui bertanya setelah menjelaskan. Bagaimana mungkin? Saya baru berusia 20 tahun ke atas. Jangan khawatir, kamu sudah sangat pandai mencapai level wakil diaken di usia 20 tahun. Bukan tidak mungkin untuk mencapai level 15 di masa depan. Ya, Wu Heng mengangguk, lalu bertanya apakah pedang jahat itu membuahkan hasil. Belum ada hasil. Saya akan memberitahu Anda jika sudah ada hasilnya. Apakah kamu ingin makan malam bersama nanti? Sila memutar matanya ke arahnya. Mari kita tunggu sampai nanti. Wu Heng mengobrol dengannya tentang bajak laut lagi. Tidak ada yang perlu dikatakan dan dia langsung pergi dari sini. Kembali ke ruang kerja dan sapa Underwhale. Dia langsung kembali ke kediamannya. Minnie sedang menyiram bunga di halaman. Dia melambaikan tangannya dan langsung menuju ke lantai 4. Buka gerbangnya dan pergi ke dunia zombie. Di sisi lain masih ada kantor manajer. Saya melihat ke bawah ke kendaraan yang mengantri untuk bertukar makanan di koridor. Mengeluarkan walkie-talkie dan menekan tombol panggil, Ki Hancai. Kamu bilang, siapkan konvoi dan keluar untuk membersihkan zombie. Menerima. Turun ke bawah, masuk ke dalam mobil, dan bergegas menuju area zombie. Bab 382. Bab 382, Serikat Bajak Laut. Laut Zamrud, beberapa kapal bajak laut membentuk armada besar. Dan beberapa kapal di tengahnya. Berburu bendera bajak laut dengan gambar cakar memecahkan tanah. Devil's Hand, kelompok bajak laut besar. Di kamar kapten kapal pertama, 3 orang sedang duduk. Di belakang meja, seorang pria berjubah religius dan memegang buku di tangannya tampak seperti ayah baptis yang baik hati. Kapten Tangan Iblis, Javier, melihat ke arah yang berlawanan sambil tersenyum, dia berkata dengan lembut, bagaimana? Itu hanya wakil diaken, dan hadiahnya akan dibagi rata. Seberangnya, 2 pria sedang duduk. Tangan Iblis juga akan tertarik dengan 500 koin emas ini. Baldet bertanya dengan rasa ingin tahu. 2 orang di seberangnya terdiam lagi. Kambing Jenggot juga berkata, sangat mudah untuk membunuh, mengapa Anda meminta 500 koin emas? Javier meliriknya dan berkata, mungkin hadiahnya akan meningkat saat itu. Terlebih lagi, dia memiliki banyak barang bagus, dan beberapa jarahan akan cukup bagi setiap orang untuk mendapatkan penghasilan yang baik. Berapa banyak orang yang ingin Anda temukan? Goethe mengangkat topi kapten dan menatap langsung ke mata orang lain. Baldet menambahkan, saya mendengar bahwa Imiro sangat menghargainya. Dia pada dasarnya tidak akan meninggalkan pulau itu sekarang. Bagaimana dia bisa membunuhnya? Anda mencari begitu banyak orang, dan uangnya tidak cukup. Mata menunjukkan keterkejutan pada saat yang bersamaan. Karena ini juga melibatkan pulau harta karun dan surat-surat misterius, orang harus mempertimbangkan apakah itu layak dilakukan. 2 orang di seberangnya tercengang. Pria lainnya memiliki pipi tipis, janggut, baju sirah kulit, dan 2 pedang tergantung di pinggangnya, dengan ekspresi yang sama seriusnya. Javier mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Kamu tidak perlu memikirkan hal ini, dan kita bukan satu-satunya. 3 bajak laut dalam keseluruhan rencana, akan ada orang lain yang bergabung dengan kita. Tingkat keempat adalah profesional level 15, yang juga dapat dipahami sebagai 5 kelompok bajak laut besar yang bersatu untuk membunuh wakil diaken. Seorang pria berkepala botak dengan baju besi-besi, lemak di dahinya membentuk pola sicuan, dan wajahnya garang. Sungguh tindakan yang murah hati. Biasanya, Anda tidak akan terlalu khawatir untuk membunuh wakil diaken asosiasi. 500 emas, jika ada lebih banyak orang, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan banyak. Tanpa diduga, pihak lain lebih menghargai subdiakon ini daripada dirinya. Javier, Kapten Tangan Iblis, menjawab, 500 koin emas tidak banyak, tapi banyak. Itu hanya membunuh wakil diaken, yang jauh lebih mudah daripada merampok kelompok pedagang. Javier menyesap anggurnya lagi dan menjawab, sebaiknya saya mengungkapkan sesuatu kepada Anda. Jika Anda bergabung,
saya berencana mengumpulkan 5 profesional level 4 untuk membunuhnya. Pria botak itu menyentuh kepalanya dan berkata, semakin banyak orang yang bergabung, semakin sedikit hadiahnya. Jika jumlah orang lebih sedikit, kami takut akan masalah. Jika kami memiliki lebih banyak uang, penghasilan kami akan lebih sedikit. Javier berkata langsung, sebagai profesional level 15, saya menjamin penyelesaian minimal 200 emas, yang tidak cukup bagi tangan iblis saya untuk menambahnya untuk Anda. Pria botak itu menggaruk kepalanya lagi, tidak masalah apakah itu uang atau bukan. Karena kamu buka mulut, aku akan bergabung kali ini. Goethe juga mengangguk, saya setuju juga. Kapan akan dimulai? Javier tersenyum dan mengangguk, dan berkata, jangan khawatir, saya masih harus berbicara dengan orang lain, dan Imiro menjaga pulau harta karun, dan saya harus mengatur rencana untuk memancing anak itu keluar. Ya, mohon informasikan kepada kami terlebih dahulu. Bagus. Dunia zombie. Konvoi yang dikawal pasukan kerangka masih bergerak menuju titik sasaran. Wu Heng sedang duduk di kopilot, memikirkan tentang profesional level 15 lagi. Setiap profesi akan mengalami perubahan khusus setelah mencapai level 15. Saya juga menantikan untuk melihat kemampuan baru apa yang akan terbuka. Baru-baru ini, jumlah pertukaran makanan relatif besar, dan saya merasa berbagai tempat penampungan mencoba menimbun makanan untuk musim dingin. Kata Ki Hancai sambil mengendarai mobil. Musim dingin juga bisa menjadi bencana bagi tempat penampungan. Pada saat itu, tidak hanya zombie yang secara bertahap menjadi lebih kuat, tetapi juga es dan salju, jalanan terhalang oleh salju tebal, dan tanpa makanan, Anda benar-benar akan menunggu untuk mati. Menjual segala sesuatu yang bisa ditukar dengan barang untuk ditukar dengan makanan juga tidak bisa dihindari. Saya akan menambahkannya untuk Anda ketika saatnya tiba. Di 2 pasar perdagangan, kami telah mengumpulkan sekitar 10 kg emas dalam beberapa hari terakhir. Ada 19 inti mayat. Saya akan mengirimkannya kepada Anda ketika kami kembali. Apakah semua inti mayat itu kelas 1? Mereka semua berada di level pertama, dan jumlah inti mayat tampaknya terus meningkat. Apakah Anda ingin mengubah jumlah transaksi biji-bijian? Ki Hancai bertanya lagi. Pertukaran emas mulai melambat. Ini hanya akan menjadi semakin lambat di masa depan. Sebaliknya, jumlah inti mayat secara bertahap meningkat. Alasannya juga mudah untuk dianalisis. Munculnya zombie yang berevolusi telah meningkatkan produksi inti mayat tingkat pertama. Ki Hancai ingin bertanya apakah inti mayat tidak lagi langka. Haruskah jumlah pertukaran biji-bijian dikurangi? Wu Heng menggelengkan kepalanya, mari kita lakukan ini di musim dingin, dan kemudian kita akan membicarakannya di musim semi. Oke, Ki Hancai setuju sambil tersenyum. Dia juga tidak ingin mengubah harga. Tetapi alasnya bukan milik diri sendiri, dan makanan tidak berasal dari diri sendiri. Saya khawatir saya akan menukarnya dalam jumlah banyak. Anda masih harus mendengarkan ide Wu Heng. Dia bilang tidak perlu menyesuaikannya, dan dia merasa lega. Wu Heng berpikir sejenak dan kemudian berkata, ketika Li Yahong datang lain kali, kita akan membahas masalah pangkalan dan menutup pangkalan yang berlebihan. Penduduknya tidak boleh terlalu terpencar. Dimengerti, kami juga sedang mendiskusikan masalah ini, dan kami akan melaporkan kepada Anda setelah kami mendapatkan hasilnya. Sambil berbincang keduanya, konvoi mendekati lokasi untuk dibersihkan. Maju. Ini adalah area tanpa bangunan landmark, milik jalan utama antara 2 komunitas. Melihat dari kejauhan, Anda dapat melihat zombie berkeliaran di jalan. Meski jumlahnya tidak banyak, tapi itu pasti cukup untuk mencapai level 15. Menghadapi mereka, 2 hantu terbang kembali, dan Xiao Xiao berkata, tidak ada zombie menyimpang yang ditemukan. Glenda juga menggelengkan kepalanya, aku juga tidak menemukan zombie khusus. Kalau begitu ayo mulai bertarung. Dia menepuk-nepuk kerangka anjing di sebelahnya. Suas-hua gelombang. 2 anjing kerangka langsung bergegas keluar. Cepatlah menuju ke arah mayat-mayat itu.
Baru setengah jalan, telah menarik perhatian para zombie. Raungan zombie menyebar kembali di sepanjang jalan, dan zombie berhamburan keluar dari kedua komunitas tersebut. Di jalan utama, sekelompok mayat terbentuk dan menyerbu ke arah mereka. Biarkan kerangka naga terbang itu keluar. Hore gelombang. Suara pecah di udara terdengar dari atas, dan 5 kerangka naga terbang langsung ke langit. Setelah mencapai langit di atas mayat, langsung jatuhkan peluru besi padat dalam jumlah besar. Bang, bum, bum gelombang. Bumi bergetar dan asap membubung ke langit. Pada saat yang sama, perintah sistem juga segera muncul. Level meningkat ke level 15, kecerdasan 2, konstitusi plus 1, persepsi plus 1. Buka prestasi, Master Spellcaster, konsentrasi tak lelah, nafas orang mati, kehadiran ilahi. Membuka kemampuan, kehadiran Tuhan. Wu Heng membuka matanya. Ditingkatkan secara langsung. Bab 383. Bab 383, efek khusus tingkat keempat. Peningkatan mendadak juga mengejutkan Wu Heng. Itu lebih cepat dari yang kukira, dan aku langsung mencapai level 15. Melihat medan perang di depannya. Zombie yang mengikuti keluar dari komunitas di kedua sisi satu demi satu. Tetapi jumlahnya sudah tidak banyak lagi. Maju, bunuh semua zombie. Perintah Wu Heng secara langsung. Pasukan kerangka yang bersiaga segera mengambil tindakan, bersenjatakan tombak, untuk menyerang langsung mayat-mayat yang mendekat. Untuk sesaat, senjata itu memotong daging dan darah, dan suara auman zombie terdengar lagi. Wu Heng mengeluarkan beberapa perintah satu demi satu. Biarkan kerangka cacat di sekitarmu juga membunuh mayatnya. Melihat mayat-mayat dibunuh satu persatu dan jatuh ke tanah, Wu Heng pun memanfaatkan kesempatan itu untuk membuka panel untuk memeriksa atributnya. Nama, Wu Heng. Tingkat 15, 423 per 195.000. Atribut, kekuatan 40, ketangkasan 30, konstitusi 44, kecerdasan 39, persepsi 25, karisma 28. Pakar, spesialisasi pedang satu tangan menengah, spesialisasi ilmu pedang menengah, spesialisasi staf menengah, pelatihan khusus arcane, pengetahuan jiwa. Adaptasi abadi, akselerasi perapalan ejaan, konsentrasi paksa, master perapal mantra, tidak lelah konsentrasi. Kemampuan, teknik pedang elang abu-abu, level awal, penguatan kemauan, induksi jiwa, percepatan perapalan mantra, nafas jiwa yang mati, kehadiran ilahi. Keterampilan, mantra tulang, lengan tulang, kandang mayat, transplantasi tulang, nafas kematian, objek. Aktif. Nilai pengalaman untuk meningkatkan dari level 15 ke level 16 mencapai 195.000. 30.000 lebih banyak dari sebelumnya. Tapi masih normal. Lagi pula sebelumnya sudah meningkat seperti ini. Sedangkan untuk poin atribut, peningkatan ini secara langsung meningkatkan 4 poin atribut. Selain 2 poin kecerdasan, kebugaran fisik dan persepsi masing-masing meningkat 1 poin. Sebelumnya, meningkatkan level hanya meningkatkan 2 atribut. Saya tidak tahu apakah itu hanya di level 15, atau akan ditingkatkan 4 atribut di masa mendatang. Prestasi dan kemampuan terbuka. Memperkenalkan lebih banyak fitur individual dibandingkan Sheila Rose. Total ada 4 yang ditambahkan. Wu Heng mulai memperhatikan mereka satu persatu. Master Spellcaster, menggunakan kemampuan perapalan ejaan tertinggi, kekuatan mantra, kecepatan casting, dan durasi semuanya ditingkatkan ke level Master. Saat dalam kondisi konsentrasi, pikiran dan tenaga tidak akan lelah. Nafas orang mati dapat menyerap kekuatan orang mati, dan dengan cepat memulihkan luka dan kekuatan mental seseorang. Dapat turun ke tubuh petugas yang terikat dan memiliki kendali atasnya. Total ada 4 jenis. Master Spellcaster dapat dianggap sebagai peningkatan untuk profesi penyihir. Kekuatan mantra dan kecepatan perapalan mantra mencapai level Master. Poin ini mewakili perbedaan dari profesional biasa. Kemampuan mantra semuanya telah mencapai level Master.
Konsentrasi tak pernah lelah. Dalam keadaan konsentrasi, pemikiran dan energi Anda tidak akan habis, yang sesuai dengan konsumsi mental saat mempelajari mantra. Sama seperti Master Caster, peningkatan untuk mage. Selanjutnya, ada nafas orang mati, yang menyerap kekuatan orang mati dan orang mati untuk memulihkan luka dan kekuatan mentalnya sendiri. Harus juga terkait dengan keahlian ini. Wu Heng sekarang dapat merasakan kekuatan orang mati di sekitarnya, dan dia dapat menyerapnya ke dalam tubuhnya selama dia mau. Dapat digunakan untuk memulihkan lukanya sendiri di medan perang. Bahkan di saat normal, Anda bisa datang ke sini untuk memulihkan kekuatan mental Anda sendiri. Setidaknya saya bisa menghemat uang untuk pengobatan. Yang terakhir disebut kehadiran Tuhan yang merupakan kemampuan terbuka. Dari pendahuluan, efek kehadiran Tuhan adalah turun ke tubuh hamba yang terikat dan menguasainya. Saya tidak begitu mengerti maksudnya. Melihat area pertarungan di depannya. Dengan pikiran, pancarkan kehadiran Tuhan. Detik berikutnya, kesadarannya muncul di tubuh kerangka pemegang tombak di medan perang. Di depannya ada zombie dengan dada tertusuk. Ia mencakar dia dengan semua gigi dan cakarnya. Saya kaget. Tapi saya segera mengerti. Dia mengangkat kakinya dan menendang mundur zombie yang menyerang itu beberapa langkah, mengeluarkan tombaknya, dan menusukkannya ke mulut zombie itu lagi. Pada saat yang sama, aku juga terkejut dengan efek dari kehadiran Tuhan. Bagaimana cara menggunakannya dengan cara ini? Mengamati kejadian itu lagi. Cara kerangka melihat gambar dan warna berbeda dengan cara makhluk hidup melihatnya. Dunia di sekitarnya berwarna abu-abu dan putih, dan zombie serta kerangka lainnya adalah badan energi dengan bentuk yang sama. Pertempuran berlanjut. Wu Heng segera mengakhiri keadaan kehadiran Tuhan dan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Apa yang baru saja kamu lakukan? Glenda terbang ke bawah dan bertanya. Wu Heng bertanya, apakah ada masalah? Sepertinya kesadaran spiritualmu telah hilang. Saat aku dan Xiao Xiao datang, tubuhmu hanya berdiri di sana seperti ini. Dengan kata lain, jika Anda berada dalam kondisi kehadiran Tuhan, Anda akan tetap berada dalam kondisi tanpa kesadaran spiritual. Xiao Xiao mengelilinginya dan berkata, Paman, kamu tampak berbeda. Kamu memiliki aura yang sangat nyaman di dalam dirimu. Iya, aura kematian di tubuhmu membuat kami merasa sangat nyaman bersamamu. Glenda pun menambahkan, Necromancer sendiri memancarkan kekuatan orang mati. Setelah saya mencapai level 15, aura ini menjadi lebih kuat. Saya telah mencapai level 15 dan sekarang menjadi Archmage. Seharusnya karena alasan inilah Anda merasa aura undead menjadi lebih berat. Xiao Xiao juga tidak memahami hal ini, jadi dia hanya bertepuk tangan menyetujui. Wow, hebat sekali. Apa itu penyihir hebat? Artinya, ia telah meningkat dan menjadi lebih kuat. Wu Heng menjelaskan, oh, Paman sungguh hebat. Ada juga kontribusi kecil. Ekspresi Glenda penuh kejutan. Dia secara alami tahu apa arti level 15. Ketika Wu Heng membawanya keluar, dia bahkan belum berada di level 10, tetapi dia dinaikkan ke level 15 dengan begitu cepat. Kamu keluar sebagai manusia jenius. Hal ini bahkan lebih mengejutkan daripada Wu Heng yang memiliki dunia khusus. Dengarkan satu orang dan satu jiwa, saling meniup. Glenda terus bertanya, apakah karena ini kesadaranmu menghilang sekarang? Yah, itu adalah kemampuan di level 15. Anda dapat menggunakannya lagi. Wu Heng menggunakannya lagi, dan tubuhnya langsung muncul di kerangka berkepala besar di sampingnya. Melihat kembali tubuhnya, dia melihat Glenda masuk secara langsung. Mengontrol tubuhnya, dia melihat tangan dan kakinya. Sial, aku mendapatkannya sendiri. Mengakhiri kedatangan Tuhan, dia langsung mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dan Glenda terbang lagi. Setelah kamu meninggalkan tubuh ini, aku dapat mengendalikan tubuhmu. Yah, kamu masih bisa melakukannya seperti ini. Wu Heng terus bertanya, bagaimana rasanya memiliki tubuhmu lagi? Tiba-tiba saya merasa sedikit tidak nyaman pada tubuh saya.
Jika ada keadaan khusus di masa depan, kamu bisa mengendalikan tubuhku dan kabur dulu. Berdiri di sana dan mengobrol sebentar. Pertarungan di depan secara bertahap akan segera berakhir. Tengkorak mulai membersihkan medan perang, dan Ki Hancai serta yang lainnya juga datang dari belakang. Cari toko terdekat. Wu Heng mengalihkan perhatiannya ke mayat beberapa zombie yang berevolusi. Langsung lepaskan Dead Course Battlefield, jangkauan aperture abu-abu putih hampir mencakup jarak 10 meter di sekitarnya. Ini lebih luas dari sebelumnya, dan tidak diperlukan kerangka untuk mengumpulkan mayat. Setelah celah tersebut, mayat zombie yang berevolusi berdiri. Wu Heng menemukan 2 inti mayat dari dalam. Masukkan ke dalam ring luar angkasa dan terus lepaskan Dead Skeleton Field di sepanjang jalan. Bergabunglah dengan antrian di belakang. Sementara Wu Heng melepaskan satu demi satu, kekuatan kematian di sekitarnya terus memulihkan kekuatan spiritualnya sendiri. Dapat mempertahankan frekuensi penggunaan mantranya. Tunggu sampai semua kerangka telah berubah. Ki Hancai dan yang lainnya juga kembali. Beberapa orang yang selamat di belakangnya sedang memindahkan sepeda di toko sepeda. Sepertinya itu adalah sebuah merek, dan juga memiliki berbagai perlengkapan bersepeda. Tidak ada zombie di dekat sini. Saya akan mengatur seseorang untuk datang besok dan mencari mereka dengan hati-hati. Saat dia berbicara, dia memandangnya dengan hati-hati dari atas ke bawah. Rasanya sedikit berbeda dari sebelumnya. Baiklah, ayo kembali dulu. Naik truk, setelah yang lain juga ikut memindahkan sepedanya. Konvoi dimulai kembali dan menuju pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan, kantor manajer. Ki Hancai mengirim ransel berisi emas dan 19 inti mayat tingkat pertama. Setelah Wu Heng menyimpannya, dia menyerahkan 2 botol obat itu padanya dan berkata, minumlah sendiri dan jangan beritahu orang lain. Ketika dia melihatnya, dia memberikan obatnya sendiri. Wajah Ki Hancai masih menunjukkan kegembiraan, saya mengerti. Wu Heng berkata, perhatikan militer dan beritahu saya jika ada perkembangan. Oke, aku tidak punya instruksi apapun, jadi aku akan kembali dulu. Ki Hancai keluar dari kamar. Setelah Wu Heng menyimpan barang-barangnya, dia hanya memilahnya, membuka gerbang, mengembalikan emas dan perak. Keluarlah dari ruang belajar. Kirim inti mayat ke ruang alkimia. Biarkan Mini menyiapkan air mandi dan mandi dengan nyaman. Underwear juga kembali dari luar. Wu Heng berkata, tidak perlu menyiapkan makan malam, ayo pergi ke tempat Sanara untuk makan. Tuan merindukan suster Sanara lagi. Mini berkata nakal. Wu Heng menepuk punggungnya, jangan bicara omong kosong. Hei. Setelah kedua pelayan itu berganti pakaian, Wu Heng membawa mereka keluar dan berjalan menuju pintu berikutnya. Dong gelombang. Mengetuk pelan pintu halaman, pengurus rumah tangga membukanya. Wakil Wu Heng, 2 wanita. Pengurus rumah tangga memberi hormat. Nah, apakah nih? Sanara ada di sini. Mari kita datang dan menemuinya. Harap tunggu. Tidak lama kemudian, pintu terbuka dan pengurus rumah tangga berkata dengan lembut, silakan masuk, istri saya menunggumu di ruang tamu. Pergi melalui halaman dan masuki gedung. Kemudian dia melihat Sanara mengenakan gaun panjang yang cantik, duduk di sofa sambil minum teh. Saat dia melihat beberapa orang masuk, dia juga menunjukkan senyuman cerah, ini dia. Nah, apakah karavan bunga bintang datang ke sini baru-baru ini? Wu Heng duduk dan bertanya dengan santai. Sanara menggelengkan kepalanya, tidak secepat itu. Kita akan mendekati pelabuhan dalam 2 hari. Oh, beritahu aku jika waktunya tiba. Oke. Sanara melanjutkan, saya mendengar bahwa bajak laut mulai sering mengganggu rute pelayaran akhir-akhir ini. Apakah ada tindakan dari asosiasi? Diakon sedang mengatur masalah ini, dan saya kira akan ada beberapa pengaturan saat itu, katanya sambil melihat wajah lembut pihak lain. Wajah Sanara menjadi sedikit merah, dia memutar matanya ke arah pihak lain, mengganti topik pembicaraan dan berkata, makan malam hampir selesai,
ayo pergi ke restoran. Beberapa orang bangkit dan berjalan menuju restoran. Sanara berkata sambil berjalan, aku masih punya beberapa bahan berharga di sini, dan kebetulan kamu bisa mencobanya juga. Bagus. Aku baru saja mengatakan bahwa datang ke sisi suster Sanara adalah keputusan yang tepat. Mini bersorak, duduklah di meja dan setelah makan malam disajikan. Mulai makan. Wu Heng berkata, bagaimana biasanya Anda memverifikasi level orang lain? Sanara meliriknya dan menjelaskan, seringkali, kami membuat kesimpulan berdasarkan efektivitas tempur lawan dan beberapa kecerdasan. Perintah yang diinginkan asosiasi Anda adalah metode ini. Ada juga alat ajaib yang disebut level deteksi, yaitu semacam mantra ramalan. Fungsinya untuk membantu beberapa organisasi mengidentifikasi level saat merekrut personel. Petik 2. Tingkat pribadi bersifat pribadi. Saat menghadapi bahaya, level Anda juga merupakan kunci untuk menentukan apakah Anda bisa mengalahkan musuh. Asosiasi tidak akan mencatat nilai tertentu dalam arsip, tetapi setiap orang dapat memperkirakan bahwa diaken harus setidaknya level 12, dan subdiakon harus setidaknya level 10 atau lebih tinggi. Kemudian, Sanara menatapnya sambil tersenyum, apa, sudahkah kamu meningkatkannya? Tanyakan saja. Beberapa orang mengobrol sambil makan, dan mereka sangat senang satu sama lain. Setelah makan malam, Wu Heng membawa kedua putrinya dan mengucapkan selamat tinggal padanya lalu pergi. Tunggu sampai terlambat. Kedua pelayan itu juga kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Wu Heng berjalan keluar halaman, melipat bangau kertas, dan terbang ke kamar Sanara yang terang. Sanela, dengan rambut acak-acakan, melihat dari jendela. Wu Heng menunjuk ke atap gedung, dan yang terakhir mengangguk. Pergilah ke puncak gedung. Sanara melompatinya, memberinya pukulan ringan, dan berkata, bukankah kita baru saja putus? Mengapa kamu mencariku lagi? Wu Heng meraih tangannya dan bertanya, apakah kamu bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan? Ah, kenapa tidak dihitung? Sanara bertanya dengan ragu. Wu Heng berkata dengan lembut, saya level 15. Sanela mengerutkan kening. Mata perlahan melebar. Bab 384. Bab 384, berita hilangnya Kalemah. Sanela memandangnya dengan heran. Lalu dia mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya, apakah kamu baik-baik saja? Nyata, Mini dan yang lainnya bersamamu, bagaimana kamu bisa berbicara omong kosong tentang ini? Kata Sanara serius. Jelas dia tidak percaya bahwa dia bisa mencapai level 15. Wu Heng memegang tangan lawannya dan berkata, sungguh, apa yang kamu lakukan untuk berbohong padaku? Bukankah kamu mengatakan bahwa ada alat peraga untuk memverifikasi level? Keluarkan dan aku akan membuktikannya kepadamu. Aku tidak merasakan kebencian apapun terhadap Sanara karena tidak mempercayaiku. Menurut keadaan normal, mengingat waktu yang dibutuhkannya untuk menjadi seorang profesional dan latar belakangnya sendiri, mustahil baginya untuk mencapai level 15 secepat itu. Saya dengar saya perlu menggunakan alat peraga untuk mendeteksinya. Sanara melihat nada suaranya serius, meskipun tidak sesuai dengan akal sehat, dia mulai menjadi sedikit curiga. Bertanya, apakah kamu serius? Ya, Wu Heng mengangguk. Kalau begitu tunggu. Sanara melompat kembali ke atap gedungnya dan bergegas turun. Setelah beberapa saat, dia kembali lagi. Dia menyerahkan batu kristal yang diukir dengan rune. Sisi depan tiang, seperti timbangan, terbagi menjadi 5 garis pemisah. Tunggu, seperti berkomunikasi. Wu Heng memegang tiang dan mulai mencoba berkomunikasi secara mental. Detik berikutnya, kristal di tangannya mulai menyala dari bawah, dan ketika mencapai tingkat keempat, perlahan berhenti. Sanara di samping menatap kristal itu dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan di matanya. Dengan tangan menutupi kristal itu, dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Periksa apakah ada hewan jinak di sekitar. Meski keduanya berpacaran, mereka tidak segugup sekarang. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mencurigakan,
dia membuka matanya lebar-lebar dan bertanya, bagaimana caramu melakukan itu? Jika saya ingat dengan benar, Wu Heng baru berusia 24 tahun. Manusia, seorang profesional berusia 24 tahun dari kota terpencil, mencapai level 15 dan level keempat. Bagaimana ini bisa terjadi? Tetapi faktanya ada di depan matanya, dan dia harus mengakuinya. Bukan kamu yang menginspirasiku, tapi aku akhirnya mencapai level 15. Wajah Sanara sedikit merah. Meskipun dia suka mendengarnya, leveling bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan motivasi. Jika kamu tidak ingin mengatakan lupakan saja, jangan beritahu siapapun tentang hal itu. Aku tahu, aku akan memberitahumu. Wu Heng dengan erat memeluk pinggangnya dan melanjutkan, kamu berjanji. Wajah Sanara mulai memerah, dan dia berkata dengan takut-takut, mari kita bicarakan nanti, kemajuanmu terlalu cepat. Tangan Wu Heng yang melingkari pinggangnya menegang lagi, dan dia menundukkan kepalanya dan menempelkannya ke bibirnya. Sanara memberikan palu ringan, seluruh tubuhnya tergantung di sisi lain. Tubuh berangsur-angsur menjadi lemah dan jantung berdetak lebih kencang. Saat dia terengah-engah, dia berkata, di luar agak dingin, pergilah ke tempatku. Wu Heng mengangguk, membiarkan pihak lain menahannya, dan melompat kembali ke atap sebelah. Dia memasuki kamar tidur dengan tenang. Kamar tidur Sanela besar, seperti dua ruangan yang terhubung. Kamar tidurnya berupa tempat tidur besar yang digantung dengan tirai kasa putih, dan terdapat ruang belajar kecil di belakang sekat, dengan banyak lukisan cat minyak tergantung di dinding. Setelah melihat sekilas, tanpa menunggu pihak lain berbicara, dia mengangkat Sanara lagi dan membaringkannya di tempat tidur. Setengah terdorong untuk melepaskan baju tidurnya. Sanara menutupi bagian penting dirinya dengan tangannya dan meringkuk di tempat tidur, malu-malu dan agak penuh harap. Melirik dengan hati-hati, matanya tertuju pada tubuh pihak lain yang terbuka. Otot-ototnya kencang dan terdefinisi dengan baik. Bahkan patung yang digunakan untuk melukis lebih halus dan natural. Saya merasa malu, tapi saya tidak bisa memalingkan muka. Ini penyihir. Melihat dia menatapnya, Wu Heng tanpa sadar menyentuh tubuhnya. Ada apa? Sanara bereaksi dan segera memalingkan wajahnya. Tidak apa-apa. Aku hanya tidak merasa kamu bertubuh seperti penyihir. Wu Heng tersenyum, menarik lengan penutupnya, dan meletakkannya di tubuhnya, ingin menyentuhnya. Apa yang kamu lakukan? Kulit Sanela menjadi lebih merah, tapi dia masih menyentuhnya dengan hati-hati. Apakah rasanya enak? Sanela menundukkan kepalanya dan berkata, lain kali aku menggambar tubuh manusia, kamu akan menjadi modelku. Oke. Kalau begitu aku ingin mengumpulkan hadiah dulu. Wu Heng menekan tubuhnya dengan ringan dan mematuk lehernya. Gelombang. Sanara mengerang pelan. Serahkan lengan Anda dengan ringan ke dada. Keesokan harinya, dini hari. Sanela keluar dari kamar mandi dengan mengenakan jubah mandi berwarna putih. Berdiri di depan cermin perak, dia dengan lembut menyisir rambutnya yang berserakan. Memalingkan kepalanya untuk melihat cupang di lehernya, dia menyentuhnya dengan lembut. Kamu bangun pagi-pagi sekali. Wu Heng datang dari belakang dan memeluk pinggang di depannya. Sanela masih menyisir rambutnya, kamu selalu tidak jujur, kok bisa tidur? Wu Heng tersenyum, melihat sosok cantik di cermin, dan berkata dengan lembut, kamu sangat cantik. Itu hanya mulut manismu. Wu Heng mengulurkan tangannya, dan ikat pinggang yang diikatkan di pinggang Sanara dilepaskan, dan rok pakaiannya menyebar ke kedua sisi, memperlihatkan perut yang bulat, halus dan rata. Gelombang. Sanara baru saja hendak menutupinya dengan tangannya. Ikat pinggang diikat menjadi satu, dan tangan diikat serta diangkat tinggi-tinggi. Apa yang kamu lakukan sepanjang pagi? Keluh Sanela, bagian atas tubuhnya menempel pada cermin perak, dan pantatnya sedikit ke belakang. Sore, ada ketukan di pintu, dan suara pengurus rumah tangga masuk. Nyonya, Anda belum makan seharian. Sanara berbaring telentang di atas meja, bernapas ringan, dan menepuk dada pria itu. Berkata, bawa masuk.
Wu Heng terkejut, apa yang kamu lakukan? Bagus. Pintu terbuka dan pengurus rumah tangga langsung masuk. Mengabaikan dua orang di meja di satu sisi, dia meletakkan makanan yang sudah disiapkan di meja teh di samping tempat tidur. Kemudian dia membersihkan tempat kejadian. Tinggalkan ruangan secara langsung. Wu Heng bertanya dengan heran, bukankah ini buruk? Kami memiliki kontrak budak, jangan khawatir. Agak aneh melihatnya. Mulai sekarang kamu juga akan menjadi tuannya, jadi apa yang kamu takutkan? Padahal kamu belum disebutkan namanya. Sanara tersenyum lembut. Oh, oke. Wu Heng mengangkatnya, berjalan ke meja teh, bersandar satu sama lain, dan saling menyuapi dengan penuh kasih sayang saat mereka makan malam. Kenapa kamu seperti binatang, tanpa henti? Sanara mengeluh sambil berbaring di tempat tidur dengan sedikit lelah. Kamu bahkan tidak memikirkan sudah berapa lama aku menunggumu. Sungguh. Sanela memutar matanya ke arahnya dan berkata, aku harus membicarakan banyak hal besok. Kamu tidak bisa tinggal di sini malam ini, kalau tidak aku tidak akan bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Wu Heng mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu setelah kamu selesai dengan pekerjaanmu, datanglah langsung kepadaku. Aku tidak menginginkannya. Akan sangat memalukan jika Mini dan yang lainnya melihatnya. Apa yang kamu takutkan? Di mata mereka, kamu juga adalah simpanannya. Wajah Sanara sedikit memerah, namun dia masih merasakan rasa gembira di hatinya. Kalau begitu, ayo kita bicarakan. Keduanya mengobrol sebentar, dan Wu Heng berpakaian mematuk wajah orang lain, melambai dan berjalan keluar ruangan. Pergilah menyusuri atap dan kembali ke tempat tinggalmu. Peningkatan kebugaran jasmani terlihat jelas saat ini. Kalaupun berlangsung sehari semalam, tidak akan ada bedanya. Pertama, saya pergi ke ruang radio di lantai 3 dan memastikan tidak ada berita dari Philippa. Langsung ke bawah. Di restoran, Mini dan Enyer sedang duduk di meja makan. Melihat dia turun, Mini bangkit dan pergi mengambil piring. Saya sudah makan, kamu boleh makan. Oh, Tuan makan di luar. Mini duduk kembali dan melanjutkan makan. Wu Heng duduk di sofa di dekatnya. Underwale berkata, Tuan, asisten Moya meminta Anda hari ini untuk meminta Anda pergi ke asosiasi besok. Moya mencari dirinya sendiri. Apakah kamu tahu sesuatu? Sepertinya ada hubungannya dengan utusan inspeksi khusus terakhir kali. Saya tidak tahu apa masalahnya secara spesifik. Enyer berpikir sejenak dan berkata dengan nada tidak yakin. Kalem, tampaknya berita kematiannya akhirnya tersiar kembali. Oke, ayo pergi bersama besok. Baiklah, Tuan yang baik. Sudah makan malam. Setelah mengobrol sebentar di ruang tamu, Wu Heng berjalan ke atas menuju kamar. Kedua wanita itu saling memandang dan mengikutinya ke atas. Di kamar tidur, Mini dan Underwale sedang berbaring di kedua sisi tempat tidur, bersandar pada dagu mereka dan menatap Wu Heng yang sedang tidur nyenyak di tengah. Apa yang terjadi? Tuan pergi tidur pagi-pagi sekali hari ini. Mini bertanya sambil memegang dagunya. Underwale berada di sisi lain dan berkata dengan lembut, pelankan suaramu, mungkin kamu lelah. Tuan, ini sangat sulit bagimu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan menjadi subdiakon. Mengapa kita tidak bermain bersama di rumah setiap hari? Underwale mencubit pipi orang lain dengan ringan dan berkata, menurutmu bagaimana kehidupan kita saat ini terjadi? Terlebih lagi, status majikan akan semakin tinggi di masa depan, jadi bagaimana dia bisa kembali tinggal di rumah bersamamu setiap hari? Petik 2. Hanya itu yang aku katakan, apa yang kamu lakukan dengan serius? Underwale tersenyum, saya khawatir Anda masih terlalu muda untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Siapa yang lebih muda? Apakah lebih baik menjadi lebih tua darimu? Keduanya membisikkan beberapa kata, lalu masing-masing bersandar di satu sisi. Tutup mata Anda dan tertidur lelap. Keesokan harinya, asosiasi. Ruang belajar Diakon. Diakon, apakah kamu mencariku? Wu Heng berkata langsung setelah memasuki ruang kerja.
Imiro langsung berkata, "Kau lemah hilang."